Oke, once again, good evening buat mahasiswa. How are you there? Ya, maybe. Oh, bisa juga ya Mbak Ayunya ya. Gimana kabarnya di sana, Mbak? Oh, alhamdulillah ya, baik. Gimana? Ada suatu kejadian yang tentang berita di Taiwan itu? Ya, semoga. Iya ya, mampir gitu. Hmm, wah, syukur deh mbaknya nggak jadi gitu. Iya, iya tetap. Iya, pasrah dan tetap standby juga Mbak buat kita di sini ya nggak? Tetap standby. Oke lah, berhubung hanya Mbak Napia dan Mbak Ayu yang masih berada di dalam kelas, nah kita mulai saja lah ya. Sebelum kita masuk ke topik berikutnya yaitu modul 7, I want to ask you like our usual in the classroom about the previous lesson that we have learned before. Who knows? Oke, Mbak Napia deh. Apa Mbak Napia yang sudah kita pelajari sebelumnya? Mbak Napia masih ingat atau gimana? Halo Mbak Napia. Oke deh, Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Mbak Ayu. Halo, can you hear me? Mbak Nurjana. Halo Mbak Nurjana. Iya, kenapa ya? Panggilin Mbak Napia. Gitu. Mbak Napia nongol lagi. Iya. Ada pertanyaan kok tiba-tiba mbaknya hilang ya gitu ya. Ya, ulangi lagi lah. Can you tell me or can you explain to me about the previous lesson that we have learned before, Mbak Napia? Yeah, module 6. Right. And what else? Mm-hmm. Iya, arti sebenarnya. Iya, iya, betul sekali. Iya, iya, Mbak Napia, inversion. Ternyata mbaknya masih ingat. Kita lempar ke mahasiswa lain aja dulu ya, Mbak. Ya, bagaimana dengan Mbak Muntrik? Hello, Mbak Muntrik. Can you hear me? Alright, so can you explain for us about the previous lesson that have we learned before? Yeah, absolutely. Still remember, right? Mm-hmm. And then?
Mm. Mm-hmm. So can you explain me about the negative one? What we have learned? Yeah, negative. Ya, terus itu biasanya digunakan untuk ngapain, Mbak? Kalau ada kalimat negatif. Lupa. Kalau kita menggunakan kata negatif, contoh tidak, hardly, never, itu biasanya kita menyangkal atau membenarkan. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi, sudah paham kan dengan materi yang sebelumnya kita pelajari? Ada pertanyaan tentang materi tersebut? Mhm. Oke, ada lagi yang belum dipahami selain dari Mbak Napia? Mbak Napia selalu yang saja paham, yang lainnya bagaimana ini? Iya ya, bukan karena sernya kan? Iya, oke lah. Berarti semuanya udah paham kan tentang materi kita yang sebelumnya itu conditional sama negative etc dan kalimat inversion. Sudah tahu kan? Sudah paham? Sudah kan? Bagaimana semuanya? Ya udah. Berarti kalau semua belum jawab, itu tandanya sudah paham. Oke lah, sebelum juga kita memasuki modul 7, I want to call your name one by one as your attendance list, okay? Okay, Desti, Desti, are you here? No, maybe late. Dian, okay, maybe late. Mbak Muntrik, okay. Mbak Napia, okay. Okay. Mbak Nujana. Oh, so, what's going on with your voice? I can hear you, Mbak Nurjana. What's going on? Yeah, I can hear you. It's so low. Okay. Get well soon, Mbak Nurjana. Alright. Okay, Mbak Ratnasari. Okay, she's always absent. Tadi tanya sama Mbak Ratnanya, katanya dari jam 10 masih sibuk gitu. Masih sibuk kerja. Jadi ya kita tidak tahu ya bagaimana keadaan dari Mbak Ratna Sarinya di sana. Katanya memang masih sibuk jam 10. Semoga dia TTM bisa masuk gitu. Oke lah. Mbak Tri Ayu. Oke. Mbak Tuti. Mbak Tuti absen. Mbak Umi. Oke. Mbak Yayu. Mbak Yayu. Oke. Mbak Yeni. Mbak Yeni terizin kali atau telat. Kita tunggu saja.
Oke lah. Sebaiknya kita mulai saja ya. Oke, sekarang kita akan memulai mata kuliah kita, yaitu modul 7. We will start our lesson module 7. So, I hope you all can pay attention with this module so that we can move on and understand about this module, right? Okay, come on everybody, please open page 7.1. 7.1. Oke. Jadi di dalam modul 7 ini we will learn about assessing the text. So what is assessing the text? Assessing the text, it means that kita akan menilai atau cara pandang kita melihat teks atau melihat suatu bacaan itu. Nah, kita kan sudah mempelajari bagaimana itu inference, bagaimana itu skimming, bagaimana itu scanning, bagaimana itu main idea, dan lain-lainnya. Di dalam assessing the text ini, apa aja sih goalnya atau tujuan yang kita pelajari? Ya, goals first. Yang pertama itu distinguishing facts from opinions. Jadi, di dalam modul 7 ini kita akan mempelajari dan dapat memahami bagaimana membedakan antara fakta dan opini. Apa opini? Opini itu adalah pendapat. Atau di dalam teks ini kita sebut saja fact versus opinion. Oke. Lalu yang kedua, di dalam modul 7 ini kita bisa dapat identify the author's purpose or intention. Mengidentifikasikan tujuan dari si penulis. Oke? Nah, kita move on ke unit 1. Jadi unit 1 ini, we will learn about fact and opinion. Fact and opinion. Sebelumnya, serma tanya, sudah pernahkah mendengar apa itu fact and opinion? Sudah pernah? Okay. So, please tell me, what is fact according to you? Mbak Mutri, something true, and then? It's only belief. Oke, yang lainnya gimana? Ya, Mbak Mut. Oke, terima kasih banyak Mbak Napia. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Muntri dan Mbak Napia. Fakta itu ya memang bisa dapat dibuktikan. Kalau opini itu bisa terjadi, tidak terjadi, atau tidak bisa dibuktikan. Jadi, di dalam unit 1 ini, tujuan kita mempelajari fakta dan opini adalah yang pertama, mengidentifikasi fakta dalam suatu wacana. Nah, jadi kita kan reading 3, membaca. Jadi kita di sini dapat mengidentifikasikan fakta-fakta yang terdapat di dalam suatu teks. Oke, suatu teks. Yang kedua, tujuan kita mempelajari ini, kita dapat mengidentifikasikan signal words. Apa itu signal words? Tanda-tanda atau tanda-tanda apa aja itu fakta dan opini di dalam teks tersebut. Dan tujuan yang ketiga adalah kita dapat membedakan apa itu fakta dan apa itu opini. Oke? Sudah jelas? Itulah tujuan kita mempelajari unit 1. Oke. Yang pertama kita akan mempelajari fact. Fakta. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Mbak Muntrik dan Mbak Napia tadi, apa itu fakta? Biasanya fakta itu can be proved, dapat dibuktikan. Dapat dibuktikan oleh mata, dapat dibuktikan oleh indera perasa, seperti itu. Contohnya juga, fakta itu didasari dan kita dapat temukan
melalui name of people, nama orang. Iya kan? Kalau nama orang biasanya itu fakta kan, sesuai dengan apa yang dituliskan di akte lahir. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi. Kecuali faktanya itu atau nama orangnya itu di nama Facebook. Itu beda lagi itu. Kalau di nama Facebook kan itu fakta atau opini? Opini, karena itu belum bisa dibuktikan. Iya, benar sekali. Jadi juga kita dapat mengidentifikasi fakta itu melalui date and year, tanggal dan tahun. Kenapa melalui date and year? Ada yang tahu? Why? Nah, bukti. Mhm. Terus apa lagi? Mhm. Yeah, that's right, Mbak Muntri. Yeah, that and year is also is like the written of a story. When, kapan itu ditulis sebagai bukti nyata dalam sejarah, iya enggak? Dan kedua, dan berikutnya maaf, yang menyatakan bahwa fakta itu adalah true story. Apa itu true story? Cerita atau kejadian? Iya, kejadian nyata. Dan juga ini fakta ini contains elements of statistic. Statistik lah ini, terdiri dari statistik-statistik atau data-data yang terlampir yang mendukung oleh fakta tersebut. Dan juga fakta merupakan research. Apa itu research? Ada yang tahu apa itu research? Dilacak. Ih, dilacak ya. Research itu adalah penelitian. Nah, kalau kita membuat penelitian artinya kan sudah ditemukan data-data yang mendukung kan? Contohnya, di mata kuliah reading 3 ini, mahasiswanya Sir itu sangat semangat sekali belajar reading 3. Nah, apa yang membuktikannya? Melalui kuesioner-kuesioner yang akan dibagikan kepada mahasiswa. Jadi itulah yang membuktikan nantinya. Jadi itulah adalah penelitian. Sudah mengerti apa itu fakta? Sepertinya Sir mendengar suara Yeni. Apakah sudah hadir? Desti, maaf ya. Soalnya Yeni tadi bilang, Sir, maaf ya telat katanya gitu. Oh, welcome ya Mbak Desti. Iya, sudah paham kan Mbak Desti dan semuanya? Apa itu fakta? Ada pertanyaan sejauh ini? Hmm? Ada pertanyaan sejauh ini? Lumayan gimana? Iya, betul sekali yang konkret. Yang yang lainnya gimana? Sudah paham? Mbak Yayu, iya Mbak Yayu dulu deh. Mbak Yayu, sementara. Yakin Mbak kan? Iya. Nanti nanti Sir akan uji ya Mbak Yayunya dan semuanya. Oke deh. Terima terima kasih atas pengertiannya dan kita lanjut ke contoh. Nah, saya mau tanya dulu. Bagaimana kalau contoh yang nomor satu nih? Ayo dibaca dulu Mbak Yayu deh. Halaman, enggak, tunggu. Ini contohnya ini saya buat sendiri. Nanti kita akan buat contoh ke modul halaman 7.2. Oke? Nah, Sir mau nanya dulu sama Mbak Yayu. Bisa dibaca nggak Mbak Yayu ini contoh nomor satu?
Oh, 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 oke lah Mbak. Itu alasannya sangat logika. Saya terima. Ayo Mbak Desti deh. Come on, Mbak Desti. Can you read the text please for us? Can you read this one? Example number one. Ya, contohnya. Akhirnya datang juga dia Mbak Yeninya. It's okay, never mind. Okay, Mbak Yeni, we are now page number 7.2. Okay, you got it? Okay. Mbak Desti, Miss Andi lagi. Kalau contohnya Mbak, my tutor is Miss Andi, itu fakta atau opini? Kenapa opini? Ayo. Iya, itu adalah opini. Sedangkan faktanya adalah apa faktanya? Iya, Mister Andi. Seperti itu. Oke, Mbak Desti. Oke, Mbak Desti. It's okay, never mind. Oke, Mbak Desti, sebagai hukuman tolong baca contoh nomor satu deh. Yang di slide kita ini. Hearts. Hearts. Huruf A, Mbak. Hearts, bukan hurt. Hurt itu mendengar. Hearts. Right. Palms. Iya, jadi ini fakta atau opini? Palms itu apa? Ayo semuanya. Kenapa fakta? Iya, kenapa fakta? Apa rupanya yang menyatakan bahwa your hearts itu adalah fakta? Kenapa? Palms, bukan pums, palms. Iya, apa itu palms? Palms itu adalah memom. Iya, memom. Iya. Iya, Mbak. Dengar semuanya ya, dengar. Bagaimana kalau ada kalimat seperti ini? Your heart pumps blood through your body. Apakah itu fakta atau opini? Jantungnya. Ayo, oke, satu persatu lah sertanya. Ayo Mbak Desti, tadi katanya apa Mbak Desti? Ini fakta atau opini? Itu jantung. Itu kalau hati kan biasanya di Indonesia. Kalau hati itu bahasa Inggrisnya liver. Iya, jangan dibawa
arti heart, my heart, hatiku. Jangan seperti itu ya. Itu biasanya di Indonesia buat sama pacarnya itu contohnya, my heart seperti itu. Tapi artinya jantungku. Oke, ayo Mbak Desti. Mbak Desti dulu. Oke, yakin. Oke, sebenarnya kita perhatikan semua ini ya. Contohnya, your heart pumps blood through your body. Sir bilang ini bukan fakta. Kenapa opini? Iya, benar. Iya, benar sekali. Itu biologinya nilai 100 Mbak Desti. Tapi kita perhatikan di kalimat ini ya, Mbak. Semuanya yuk perhatikan. Your heart pumps blood through your body. Ini hearts-nya ada berapa? Ada berapa? Iya, jantung jantung kita ada berapa? Satu. Jadi itu fakta. Itu jantung ayam siapa yang bilang ya? Darah. Iya. Jadi itu fakta atau opini? Iya, opini. Jadi harus diperhatikan ya semuanya. Jangan karena ada diperhatikan di sini your hearts. Jadi fokusnya itu bukan ke S-nya lagi, ada lagi S-nya di sini. Jadi kalau ada di dalam bahasa Inggris S, itu artinya jantungnya ada banyak, lebih dari satu. Jadi jantung kita lebih dari satu enggak? Iya, jadi jangan pernah terjebak ya. Oke. Oke, terima kasih. Yang kedua, tolong dibaca oleh Mbak siapa ya, Mbak Yayunya katanya nggak ada laptop pakai handphone. Yuk ini Mbak. Oh ya, di dalam. Oke lah. Mbak Yayu, ayo ini share ketik ya. Jadi tolong dibaca ya. Jadi tidak ada lagi alasan Sir, laptop saya rusak bla 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 gitu ya. Oke. Ayo Mbak Yayu. Mbak Yayu. Oh. Iya baca dulu teksnya Mbak. Baca dulu teksnya. Nggak usah buru-buru Mbak. Baca dulu teksnya yuk. Hilang kemana apanya Mbak? Hilang kemana Mbak? Mbak Yayu. Hilang kemana Mbak? Masih di situ Mbak? Ayo ayo Mbak, ayo Mbak, ayo Mbak. Iya. Oh muncul lagi oke. Lucu nih Mbak Yayu.